Halo para pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini kami akan membahas kasus tragis yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2015. Seorang remaja dieksekusi oleh pamannya ketika dia sedang bermain dengan sepupunya di dalam kamar. Pengeksekusian itu dilakukan pelaku karena dia sangat menginginkan sepatu basket merek Air Jordan yang memiliki harga cukup mahal. Lalu bagaimana detail kronologinya dan mengapa pelaku tega mengeksekusi keponakannya hanya karena hal sepele tersebut? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di wilayah Seattle, Washington, Amerika Serikat, tinggallah seorang remaja perempuan bernama Christy Poo. Saat peristiwa tragis ini terjadi, usianya baru menginjak 14 tahun. Meski Christy adalah anak tunggal, rumah yang dia tinggali selalu terasa ramai. Dia tidak hanya tinggal bersama kedua orang tuanya, tetapi juga berbagi rumah dengan paman, bibi, serta sepupunya. Keluarga besar Christy merupakan imigran asal Vietnam yang menetap di Amerika Serikat. Meskipun berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, mereka berhasil membangun kehidupan yang cukup harmonis. Mereka menjalin hubungan baik dengan para tetangga di lingkungan sekitar. Kemudian di dalam kehidupan sehari-hari, Christy bersekolah di Sheffield International High School. Di sekolah tersebut dia dikenal sebagai siswi yang berprestasi. Nilai akademiknya sering berada di peringkat atas, yang mana itu menunjukkan kalau dia adalah seorang siswi yang cerdas dan rajin. Bagi orang-orang yang mengenal Christy diketahui memiliki pribadi yang ramah dan perilaku yang baik. Dia aktif mengikuti berbagai kegiatan sekolah dan mudah bergaul dengan siapa saja. Kemampuannya untuk beradaptasi tersebut akhirnya membuat dia memiliki banyak teman. Hingga pada suatu waktu, Christy berhasil meraih nilai yang sangat tinggi di kelasnya. Prestasi tersebut membuat sang ayah merasa sangat bangga pada Christy. Sebagai bentuk apresiasi atas usaha dan kerja keras putrinya, sang ayah kemudian membelikan sebuah sepatu kets merek Jordan yang memiliki harga cukup mahal. Christy menerima hadiah itu dengan penuh kebahagiaan. Namun bagi dirinya, sepatu tersebut bukan sekedar barang bermerek atau hadiah mahal saja. Sepatu itu memiliki arti yang jauh lebih mendalam. Menurut Christy, sepatu itu adalah simbol kasih sayang ayahnya serta pengakuan atas usaha keras yang telah dia lakukan di sekolah. Sejak mendapatkan hadiah, Christy justru semakin termotivasi untuk belajar lebih giat agar tidak mengecewakan orang tuanya. Namun sayangnya, kebahagiaan itu tidak dirasakan oleh semua orang yang tinggal di rumah tersebut. Paman Christy yang bernama Sipu justru diliputi rasa iri. Saat itu dia sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam pikirannya, uang yang digunakan untuk membeli sepatu tersebut seharusnya bisa dia pakai untuk membantu kehidupannya. Bagi Sipu, hadiah itu terasa tidak adil. Pada suatu malam, dia mendatangi kamar Christy. Awalnya, dia bersikap ramah dan mencoba berbicara dengan nada membujuk. Dia meminta Christy untuk menyerahkan sepatu tersebut kepada dirinya. Namun Christy dengan tegas menolak. Dia mengatakan bahwa sepatu tersebut adalah hadiah dari ayahnya dan dia tidak ingin memberikannya kepada siapapun. Sipu lalu tidak berhenti. Dia terus mendesak Christy dan bahkan dia mengusulkan agar sepatu itu dijual lalu uangnya dibagi dua. Namun Christy tetap menolak. Penolakan demi penolakan membuat emosi Sipu semakin memuncak. Nada bicaranya berubah menjadi kasar. Dia mulai melontarkan makian dan menuduh Christy sebagai keponakan yang egois karena tidak mau membantu keluarganya sendiri. Kemudian Christy mencoba menjelaskan kalau dia bukan tidak ingin membantu. Hanya saja sepatu tersebut memiliki arti yang sangat penting bagi dirinya. Christy bahkan mencoba menawarkan solusi lain. Dia bersedia memberikan sepatu miliknya yang lain kepada pamannya tersebut. Namun anehnya, tawaran itu malah ditolak mentah-mentah oleh Sipu. Dalam keadaan marah, dia justru menendang pintu kamar Christy sebelum akhirnya pergi meninggalkan Christy dalam ketakutan. Lalu keesokan harinya, Sipu mulai mengirimkan pesan singkat kepada Christy. Pesan-pesan tersebut terus masuk, bukan hanya berisi desakan, tetapi juga disertai ancaman. Entah apa alasan Christy di saat itu, dia memilih untuk tidak melaporkan hal tersebut kepada orang tuanya. Akhirnya, Christy mulai merasa terganggu dan tertekan. Beberapa pesan bahkan secara jelas menyebutkan kalau Sipu akan mengeksekusinya jika dia tidak menyerahkan sepatu tersebut. Hari demi hari berlalu, tetapi ancaman tidak juga berhenti. Hingga akhirnya, Christy merasa sangat lelah menghadapi situasi tersebut.
Dia kemudian mengambil sepatu lamanya dan meletakkannya di depan kamar Sipu. Kristi berharap tindakan itu bisa meredakan amarah pamannya. Namun harapan kembali pupus. Sipu justru semakin marah dan merasa terhina. Menurutnya sepatu tersebut sudah usang dan tidak bisa lagi dijual. Sejak saat itu Kristi memilih untuk mengabaikan semua pesan dari pamannya. Dia merasa kehabisan tenaga untuk terus menghadapi ancaman yang datang tanpa henti. Singkat cerita, di sore hari tanggal 6 Desember 2015, kesabaran Sipu akhirnya benar-benar habis. Kristi tidak kunjung menyerahkan sepatu Jordan yang dia inginkan. Penolakan demi penolakan tersebut berubah menjadi amarah yang tidak lagi bisa dikendalikan. Sipu kemudian mengambil keputusan paling gelap dalam hidupnya. Dia menyiapkan sebuah pistol, yaitu senjata yang memang sudah dia niatkan untuk menghabisi nyawa Kristi. Di hari tersebut, Sipu terus mengamati keadaan rumah. Dia memperhatikan setiap pergerakan anggota keluarga dengan saksama. Dia menunggu momen yang tepat untuk melancarkan aksi keji tersebut. Akhirnya, sekitar pukul 4 sore, dia merasa waktu yang dia tunggu telah tiba. Di momen tersebut, ayah Kristi terlihat sedang duduk santai di halaman rumah sambil membaca majalah. Sementara itu, ibu dan bibi Kristi juga berada di halaman depan yang mana mereka sedang sibuk dengan urusan masing-masing. Lalu di dalam rumah, Kristi sedang berada di kamar bersama sepupunya. Dengan pistol yang digenggam erat, Sipu berjalan perlahan menuju ke kamar Kristi. Pintu kamar tersebut terlihat terbuka. Di dalamnya, Kristi dan sepupunya sedang duduk di atas tempat tidur sambil melipat pakaian. Lalu tanpa ragu, Sipu berdiri di ambang pintu dan langsung menodongkan pistol ke arah mereka. Kristi yang sedang melipat baju langsung tersentak kaget. Wajahnya seketika memucat ketika melihat pamannya berdiri dengan pistol yang mengarah lurus ke arahnya. Dalam situasi yang menegangkan tersebut, Sipu kembali meluapkan amarah. Dia memaki dan menuduh Kristi yang sengaja mengabaikan pesan-pesan yang dia kirim. Kristi dan sepupunya perlahan berdiri dari tempat tidur. Dengan suara bergetar, Kristi memohon agar Sipu tidak menyerang mereka. Dia bersedia memberikan apapun termasuk sepatu Jordan yang menjadi persoalan, asalkan Sipu tidak menarik pelatuk pistol. Namun situasi justru menjadi kacau. Sepupu Kristi tiba-tiba mendorong tubuh Sipu sambil menutup pintu. Mereka berdua kemudian mencoba menahan pintu dari dalam dan mendorong sebuah lemari untuk menghalangi jalan masuk. Namun usaha itu tidak berhasil. Sipu bergerak lebih cepat. Dengan satu tendangan keras, pintu tersebut langsung jebol. Sipu akhirnya berhasil masuk kembali ke dalam kamar. Amarahnya semakin memuncak setelah dia merasa telah dihina. Sementara itu Kristi dan sepupunya hanya bisa menangis ketakutan. Mereka duduk di lantai sambil memohon agar nyawa mereka diselamatkan. Sipu berjalan mendekati Kristi sambil mengancam agar mereka tidak berteriak. Waktu terasa berjalan sangat cepat. Belum sempat Kristi mengucapkan sepatah kata pun, dalam sepersekian detik Sipu menarik pelatuk pistolnya. Sebuah tembakan langsung terdengar. Peluru tersebut mengenai tepat di bagian leher Kristi. Sepupu Kristi yang melihat kejadian itu hanya bisa membeku di dalam kamar. Ketakutan membuat dia tidak mampu berkata-kata. Dia perlahan berdiri lalu mundur menjauh dari Sipu. Sementara matanya terpaku pada tubuh Kristi yang sudah terkapar. Pada saat yang hampir bersamaan, terdengar langkah kaki tergesa-gesa dari luar kamar. Ayah Kristi berteriak dengan panik. Menyadari hal itu, Sipu pun langsung bereaksi. Dia menyembunyikan pistol di dalam sakunya lalu bergegas meninggalkan kamar. Di area tangga, dia sempat berpapasan dengan ayah Kristi. Sipu turun dengan cepat sementara ayah Kristi naik menuju kamar dengan wajah panik dan nafas terengah. Ketika berpapasan, dia sempat bertanya namun Sipu tak menjawab. Sipu langsung segera pergi. Kemudian di samping itu, ayah Kristi hanya bisa tertegun ketika dia melihat tubuh putrinya telah bersimbah cairan merah. Dengan tangan gemetar, dia segera mengangkat kepala Kristi dan meletakkannya di pangkuan. Lalu dia mencoba memeriksa denyut nadinya dan ternyata dia masih merasakan tanda-tanda kehidupan pada tubuh Kristi. Dengan panik dia langsung berteriak meminta istrinya untuk segera menghubungi pihak ambulan dan juga pihak kepolisian. Tak lama petugas medis dan polisi tiba di lokasi. Kristi segera dilarikan ke rumah sakit Harborview Medical Center dengan harapan nyawanya masih bisa diselamatkan. Namun sangat disayangkan, harapan tersebut seketika runtuh. Sesampainya di rumah sakit, dokter menyampaikan kabar duka kepada keluarga. Luka tembak yang mengenai leher Kristi ternyata terlalu fatal, sehingga nyawa Kristi tidak dapat diselamatkan.
Keluarga tentu sangat hancur mendengar kabar itu. Bagi sang ayah, kesedihan tersebut bercampur dengan amarah yang mendalam. Ketika keadaan mulai sedikit tenang, sepupu Christy menceritakan seluruh kejadian yang terjadi di kamar tersebut. Dia menyebutkan kalau orang yang menembak Christy adalah Sipu, pamannya sendiri. Mendengar nama itu disebutkan, ayah Christy segera mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi Sipu. Awalnya dia mengira panggilan tidak akan dijawab, namun di luar dugaan, panggilan tersebut justru tersambung. Sipu mengangkat telepon. Tanpa basa-basi, dia justru melontarkan sebuah pertanyaan yang seolah menegaskan kalau ayah Christy sudah mengetahui bahwa dialah pelaku penembakan tersebut. Namun sebelum sang ayah sempat menjawab lagi, sambungan telepon tiba-tiba terputus. Sementara itu, polisi mulai melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Rumah segera dipasangi garis polisi dan dijadikan tempat penyelidikan. Lalu di dalam kamar korban, polisi menemukan beberapa bukti. Pintu kamar terlihat jebol karena ditendang. Selain itu, sebuah lemari kayu besar juga terlihat roboh di atas lantai. Semua temuan tersebut menunjukkan kalau korban dan sepupunya sempat berusaha menghalangi pelaku agar tidak bisa masuk ke dalam kamar. Lalu di atas tempat tidur, polisi juga menemukan pakaian yang masih setengah terlipat. Hal itu semakin menguatkan dugaan kalau Christy dan sepupunya diserang secara tiba-tiba saat mereka sedang melakukan aktivitas. Kemudian tak jauh dari lokasi tersebut, polisi juga menemukan sebuah peluru yang kemudian diamankan sebagai barang bukti penting. Di tengah proses penyelidikan, ayah Christy kemudian menyerahkan ponsel milik putrinya kepada polisi. Di dalam ponsel itu, polisi menemukan sejumlah pesan ancaman yang dikirimkan oleh Sipu kepada Christy. Melalui pesan-pesan itu, motif dibalik kejahatan seketika mulai terungkap. Ternyata semua ini berawal hanya karena sepasang sepatu merek Jordan yang diberikan oleh ayah korban sebagai hadiah. Fakta tersebut membuat keluarga semakin terpukul. Mereka sulit menerima kalau nyawa Christy direnggut hanya karena alasan yang begitu sepele. Penyelidikan berlanjut. Berdasarkan bukti yang ditemukan serta keterangan dari para saksi, kepolisian Seattle akhirnya mengeluarkan surat penangkapan atas nama Sipu. Pencarian besar-besaran pun segera dilakukan. Polisi memanfaatkan rekaman CCTV di sekitaran wilayah untuk melacak keberadaan pelaku. Setelah 2 hari pencarian intensif dilakukan, Sipu akhirnya berhasil ditemukan pada tanggal 8 Desember 2015. Sipu ditangkap tanpa perlawanan di sebuah rumah yang berada di kawasan Skyway, pinggiran kota Seattle. Dalam proses interogasi, Sipu sempat mencoba mengelak. Dia mengaku bahwa dirinya memang marah kepada Christy, namun dia berdalih kalau dia hanya berniat memukul korban awalnya. Menurut pengakuannya, tembakan tersebut tidak terjadi secara sengaja. Namun klaim itu langsung terpatahkan. Pengakuan dari saksi mata serta hasil penyelidikan memaparkan kalau pelaku memang dengan sengaja menembakkan pistol. Luka tembak yang mengenai bagian leher korban juga menunjukkan kalau tembakan tersebut bukanlah sebuah kecelakaan. Sehingga akibat dari tindakan yang telah dilakukan oleh Sipu, dia didakwa atas pengeksekusian tingkat pertama dengan perencanaan. Ditambah lagi adanya pemberatan karena menggunakan senjata api yang ternyata ilegal. Pengadilan untuk Sipu berlangsung selama setahun, dan di tanggal 16 September 2016, hakim menjatuhkan vonis kepada Sipu. Dia mendapatkan hukuman penjara selama 28 tahun. Dalam putusannya, hakim bahkan menyebutkan kalau kasus ini merupakan pengeksekusian dengan motif yang tidak masuk akal dan sangat mengejutkan. Setelah pelaku menjalani proses penahanan, berbagai fakta mengenai dirinya mulai terungkap. Sipu adalah seorang pria berusia 24 tahun. Dia merupakan warga Amerika keturunan Vietnam yang sejak kecil tumbuh besar di wilayah Seattle. Dalam kehidupan sehari-harinya, Sipu diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap. Kondisi itu membuat dia sering mengalami kesulitan finansial. Tekanan ekonomi yang dia terus alami perlahan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi emosinya. Namun ternyata masalah ekonomi bukan satu-satunya persoalan dalam kehidupannya. Dari catatan hukum yang terungkap, Sipu sebelumnya pernah dilarang memiliki atau menggunakan senjata api. Larangan tersebut berlaku karena dia memiliki riwayat kekerasan sebelumnya. Lalu selain itu, beberapa teman dan orang yang mengenalnya juga menggambarkan Sipu sebagai sosok yang mudah tersulut emosi. Sifat tersebut pada akhirnya menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tragedi yang merenggut nyawa keponakannya sendiri. Akhir dari kisah ini, kehilangan Christy bukan hanya berarti kehilangan seorang anak, tetapi juga menghancurkan sebuah kehidupan keluarga besar yang sebelumnya hidup dalam keharmonisan.
Rumah yang dulu dipenuhi tawa kini berubah menjadi tempat yang sunyi. Rasa kehilangan, trauma, dan penyesalan menyelimuti seluruh anggota keluarga. Orang tua Christy kehilangan masa depan yang selama ini mereka bangun dengan penuh harapan untuk putri mereka. Sementara itu, sang sepupu yang berada bersama Christy di hari kejadian, dia harus hidup dengan kenangan paling mengerikan dalam hidupnya, yaitu menyaksikan secara langsung aksi pengeksekusian tersebut. Kasus ini memberikan pelajaran penting. Kesulitan ekonomi atau tekanan hidup bukanlah alasan yang dapat membenarkan suatu tindakan kriminal. Setiap orang tentu bisa mengalami masa sulit, namun melampiaskan kemarahan kepada orang lain, apalagi kepada seseorang yang sama sekali tidak bersalah, bukanlah suatu solusi. Ketika seseorang mulai memiliki rasa iri yang berlebihan, pikiran negatif, atau dorongan untuk menyakiti orang lain, hal tersebut sebenarnya sudah menjadi tanda-tanda bahaya. Dalam kondisi itu, sangat penting bagi seseorang untuk mencari bantuan, baik melalui konseling psikologis maupun dengan membuka diri kepada orang-orang terdekat. Untuk itu, mari sama-sama kita doakan. Semoga korban mendapatkan kedamaian di tempat selanjutnya. Dan untuk kita semua, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.